Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Fauziatul Aisy dengan NIM 10602015 dari TRPL 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus aplikasi berbasis sistem terdistribusi dengan judul Analisis Keamanan dan Performa Sistem Smart Parking. Dalam presentasi ini saya akan membahas gambaran umum Smart Parking sebagai sistem terdistribusi, penerapan Secure Software Development Lifecycle atau Secure SDLC, praktik secure coding, proses vulnerability assessment, analisis beberapa kerentanan yang mungkin terjadi, analisis performa sistem, serta rekomendasi optimasi untuk meningkatkan keamanan dan kinerja aplikasi. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya penerapan aspek keamanan dan performa dalam pengembangan sistem terdistribusi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai analisis keamanan dan performa sistem terdistribusi dengan studi kasus Smart Parking untuk mata kuliah sistem terdistribusi. Lanjut, di pendahuluan ini, Smart Parking merupakan sistem parkir pintar yang memanfaatkan sensor IoT, aplikasi mobile, cloud computing, dan jaringan internet untuk membantu pengguna menemukan slot parkir kosong secara real time. Nah, tujuan dari sistem Smart Parking ini adalah untuk mengurangi waktu mencari parkir, mengurangi kemacetan, mengoptimalkan penggunaan lahan parkir, mempermudah pembayaran digital, serta menyediakan monitoring bagi pengelola. Kita masuk pada gambaran sistem Smart Parking-nya. Nah, jadi Smart Parking merupakan aplikasi berbasis sistem terdistribusi yang dirancang untuk membantu pengguna menemukan, memesan, dan melakukan pembayaran tempat parkir secara real time. Sistem ini memanfaatkan sensor Internet of Things atau IoT yang dipasang pada setiap slot parkir untuk menyediakan ketersediaan lahan. Data dari sensor ini dikirim melalui gateway menuju cloud server untuk diproses dan disimpan ke dalam database. Selanjutnya, informasi tersebut dapat diakses oleh pengguna melalui aplikasi mobile untuk melihat slot parkir yang tersedia. Nah, sedangkan pengelola itu dapat memantau kondisi area parkir melalui dashboard web, karena terdiri dari beberapa komponen yang berjalan pada perangkat dan lokasi yang berbeda namun saling berkomunikasi melalui jaringan untuk memberikan layanan secara terpadu. Nah, maka Smart Parking ini termasuk ke dalam sistem terdistribusi. Berikut merupakan gambar arsitektur sederhana. Jadi, sensor IoT ini mendeteksi status slot parkir, kemudian mengirim ke gateway dan mengumpulkan data dari sensor, lalu menuju cloud server atau API untuk memproses data, menyediakan API, dan menyimpan ke database, lalu data tersebut disimpan ke database dengan cara menyimpan data parkir, pengguna, transaksi, dan lain-lain. Nah, di cloud server ini bisa dikirim, data yang di cloud server ini bisa dikirim ke dalam mobile app untuk pengguna dan web dashboard untuk pengelola. Di mobile app, pengguna mencari, memesan, dan membayar parkir. Nah, di web dashboardnya, pengelola dapat memantau dan mengelola area parkir. Selanjutnya ada Secure SDLC. Nah, di sini akan menjelaskan tahapan, ancaman, resiko, serta mitigasi. Nah, yang pertama itu ada requirement. Requirement itu memiliki ancaman kebutuhan keamanannya tidak lengkap dengan risiko sistem mudah diserang, dan mitigasinya itu dengan security requirement. Kemudian desain. Tahap desain ini ancamannya itu desain tidak aman, risikonya data bisa bocor, dan mitigasinya dengan threat modeling. Kemudian di tahap development, nah ancamannya itu codingnya tidak aman, resikonya SQL injection dan XSS, kemudian mitigasinya secure coding. Nah, untuk pada
pada testing itu ancamannya pengujian kurang, risikonya vulnerability lolos, dan mitigasinya dengan penetration testing. Kemudian ada deployment itu ancamannya konfigurasi salah, risikonya server diretas, dan mitigasi dengan hardening server. Kemudian ada tahap maintenance. Tahap ini memiliki ancaman patch terlambat, kemudian risikonya eksploitasi vulnerability, dan mitigasinya dengan update berkala. Nah, inti dari Secure SDLC ini adalah memasukkan keamanan sejak awal pengembangan, bukan hanya pada tahap akhir pengembangannya saja. Kemudian ada secure coding. Nah, cara secure coding itu yang pertama itu input validation. Nah, yaitu memastikan input sesuai dengan format. Contohnya bisa dilihat ya, if is numeric ID, exit input tidak valid, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada sanitasi data, yaitu menghapus karakter berbahaya. Nah, contohnya seperti itu, seperti kode program yang ada di PPT. Yang ketiga ada SQL injection, yaitu kode salah. Kode salahnya itu seperti select from user where username. Nah, kode benarnya itu stmt pdo prepare select from user where username. Nah, yang keempat itu cross site scripting atau XSS. Nah, gunakan HTML special chart agar script HTML tidak dieksekusi browser. Kemudian yang kelima atau yang terakhir itu ada REST condition. Nah, untuk REST condition itu menggunakan transaction, locking database, dan mutex agar dua pengguna itu tidak bisa memesan slot parkir yang sama secara bersamaan. Selanjutnya ada vulnerability assessment. Yang pertama itu tools yang digunakan adalah OWASP, ZAP, yang kedua ada Nmap, yang ketiga ada Nikto. Dan cara kerjanya itu dengan scan website, lalu mendeteksi celah keamanan, memberikan laporan, serta memberikan tingkat risiko. Nah, contohnya ini, contoh hasil scanningnya ini ada di sini, yaitu ada medium, high, dan critical. Yang terakhir itu ada analisis dan solusi. Nah, analisisnya yaitu website belum menerapkan HTTP security header, kemudian input belum tervalidasi, serta query database masih rentan. Nah, solusi untuk analisis tersebut itu dengan prepared statement, content security policy, input validation, dan patch aplikasi. Selanjutnya ada analisis vulnerability. Yang pertama itu ada SQL injection, penyebabnya itu input langsung masuk ke query, dampaknya itu database bocor, login bypass, dan manipulasi data. Resikonya itu bisa critical mitigasi. Nah, cara mengatasinya itu dengan prepared statement, ORM, dan validasi input. Kemudian yang kedua ada cross-site scripting atau XSS. Nah, penyebabnya itu input tidak disanitasi. Dampaknya cookie dicuri, session hijacking, dan risikonya high mitigasi. Nah, solusinya dengan HTML special chart dan content security policy. Yang terakhir ada broken authentication. Nah, penyebabnya itu password lemah dan session tidak aman. Dampaknya itu akun admin diambil alih dan risikonya high mitigasi. Solusinya dengan MFA, password hashing, dan session timeout. Kemudian analisis performa sistem. Nah, ada 3. Yang pertama itu ada latensi, yaitu waktu yang dibutuhkan data berpindah dari sensor menuju server. Contohnya, sensor mengirim status parkir dalam 250 milisecond, dan semakin kecil latensi maka semakin baik. Yang kedua itu ada throughput, yaitu jumlah request yang mampu diproses. Contohnya, server mampu menangani 3000 request per menit. Nah, yang terakhir itu ada bottleneck, yaitu komponen yang memperlambat sistem. Contohnya di smart parking itu ada database overload, internet lambat, dan gateway IoT bermasalah, serta API terlalu banyak request. Dan contoh analisisnya yaitu saat jam sibuk, 500 mobil masuk bersamaan, kemudian server menerima ribuan request, dan latensi meningkat, dan dashboard terlambat update, maka terjadi bottleneck.
seperti itu. Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, maka ada rekomendasi optimasi. Nah, rekomendasi optimasi ini terdiri dari optimasi keamanan dan optimasi performa. Optimasi keamanan itu bisa HTTPS atau TLS, MFA, enkripsi database, firewall, WAF, rate limiting, logging, dan monitoring. Nah, alasannya itu untuk mengurangi risiko pencurian data dan akses ilegal. Kemudian untuk optimasi performa itu ada load balancer, database index, redis cache, CDN, message queue, horizontal scaling, auto scaling cloud. Nah, alasannya untuk meningkatkan kecepatan respon serta mampu menangani lebih banyak proses di pengguna, seperti itu. Berdasarkan presentasi yang telah dijelaskan sebelumnya, ini merupakan kesimpulan dari presentasi saya, yaitu smart parking merupakan contoh sistem terdistribusi karena terdiri dari banyak komponen yang saling berkomunikasi melalui jaringan. Kemudian secure SDLC membantu mengintegrasikan keamanan sejak tahap perencanaan hingga tahap pemeliharaan. Kemudian secure coding untuk mencegah berbagai serangan seperti SQL injection dan XSS. Kemudian vulnerability assessment membantu untuk menemukan celah keamanan sebelum dimanfaatkan oleh penyerang. Dan analisis performa dilakukan agar sistem tetap cepat dan stabil ketika jumlah pengguna meningkat. Optimasi keamanan dan performa itu harus dilakukan secara berkelanjutan agar smart parking itu tetap andal. Baik, jadi kemudian ini merupakan daftar pustaka atau referensi-referensi yang saya gunakan untuk menyusun PowerPoint ini, seperti itu. Jadi demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis keamanan dan performa sistem terdistribusi pada smart parking. Nah, dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa smart parking merupakan salah satu contoh penerapan sistem terdistribusi yang mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir melalui pemanfaatan teknologi IoT, cloud computing, dan aplikasi mobile. Namun, agar sistem tetap dapat berjalan dengan aman dan andal, diperlukan penerapan secure SDLC, praktik secure coding, vulnerability assessment secara berkala, serta optimasi performa untuk menjaga keamanan data dan kualitas layanannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.